Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Andriani, NIM 23811300178 dan nomor absen 22 dari kelas A5 semester 1, jurusan PJJ PAIIAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah ilmu hadis yang diampu oleh beliau, Dr. Cucu Surahman, STHI MA. Berikut pemaparan saya. Nomor 1, tentang sejarah turunnya Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Dilansir dari NU Online, di masa kenabian, Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat pertama yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Kedua, usai diturunkan dari langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sekaligus juga tanda pengangkatannya sebagai Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca atau Iqra. Kemudian sejarah periodisasi Al-Quran. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dan disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Yusuf Hashim dalam buku Akidah Akhlak 2020 menjelaskan sejarah periodisasi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Karena itulah, ayat-ayat yang dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Makkah, ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sebagaimana disebutkan di atas, wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri dari kaumnya. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, periode selepas hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode kedua ini, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Madinah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Madinah. Di periode kedua ini terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Karena pengokohan iman sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Makkiyah, maka usai hijrah, ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Di periode ini, ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dalam surat Al-Maidah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada sekaligus penutupan dari wahyu Al-Quran.
bunyi maksud saya arti dari surat Al-Maidah ayat 3 yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Selanjutnya adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum terkumpul rapi seperti sekarang. Ketika wahyu diturunkan, Nabi Muhammad SAW membacakannya pada sahabat, baik untuk langsung ditulis atau dihafalkan. Usai Rasulullah SAW meninggal, terdapat kebutuhan untuk membukukan dan menstandardisasi Al-Quran agar tetap rapi, utuh, dan terjaga keotentikannya. Penjelasan mengenai sejarah pembukuan Al-Quran dijelaskan dalam uraian selanjutnya. Yang pertama, Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Al-Quran belum dibukukan pada masa kenabian adalah proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu diturunkan, Rasulullah SAW kemudian membacakannya kepada para sahabat serta meminta beberapa orang untuk menuliskan wahyu tersebut. Sahabat-sahabat penulis wahyu itu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Media tulis yang digunakan saat itu adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan tulang binatang, dan lain sebagainya. Selain langsung ditulis, banyak sahabat yang langsung menghafalkannya ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, pengumpulan Al-Quran di masa kenabian ini dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan atau jamu' fi as-sutur dan melalui hafalan atau jamu' fi as-syudur. Yang kedua adalah Al-Quran di masa kehalifahan Rasyidin. Di usia Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terpilihlah khalifah-khalifah pengganti beliau di masa Khalifah Rasyidin. Di waktu inilah para khalifah, dimulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq hingga Utsman bin Affan, merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi satu kesatuan yang utuh. Awalnya, kebutuhan untuk membukukan Al-Quran ini dirasa sangat penting usai Perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar. Pada perang itu, banyak dari hafidh-hafidh dan penghafal Quran dari sahabat itu mati syahid. Jadi, khawatir Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang banyak terdistorsi karena telah dibukukan, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan. Kendati awalnya ragu-ragu, namun akhirnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq memerintahkan Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu di masa kenabian, agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam uraian sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Cahaya Haironi, disebutkan bahwa Zaid bin Sabit menerapkan 4 prinsip dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, ayat yang diterima hanya yang ditulis di hadapan Rasulullah. Yang kedua, ayat Al-Quran ditulis dari hafalan para sahabat. Kemudian ketiga, ayat Al-Quran tidak akan ditulis kecuali disetujui oleh 2 orang saksi bahwa ayat itu pernah ditulis di hadapan Rasulullah. Dan yang terakhir, hafalan Al-Quran para sahabat tidak diterima kecuali yang telah mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Usai Al-Quran dibukukan, kemudian dilakukan standardisasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan dialek atau lahjah kemudian disatukan oleh Utsman agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Karena itulah mushaf yang umum ditemui sekarang dikenal dengan cara penulisan Utsman atau Ras Utsmani.
Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengkokohkan keautentikan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 13, yang artinya, bahkan mereka mengatakan dia, Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kau demikianlah, datangkanlah 10 surah semisal dengannya dalam kurung Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang jika ada yang berani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang. Jika ada yang berani mengingkari kebenaran Al-Quran, maka diminta untuk membuat surat seperti surat Al-Quran tersebut. Namun, kendati mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat di belahan dunia, namun tak seorang pun yang bisa membuat semacam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran benar-benar otentik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan yang kedua adalah tentang arti dan contoh asbabul nuzul yang harus kita ketahui. Sebelum membahas tentang contoh asbabul nuzul, alangkah baiknya jika kita memahami artinya terlebih dahulu. Asbabul nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun memiliki arti sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi asbabul nuzul, maka artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul terdiri atas dua macam, yaitu dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan. Contoh asbabul nuzul dalam bentuk peristiwa. Contoh asbabul nuzul dalam bentuk peristiwa yaitu berupa pertengkaran. Peristiwa berupa pertengkaran seperti adanya perselisihan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 100. Adapun arti dari surat Ali Imran ayat 100 itu adalah begini. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Contoh asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa selanjutnya yaitu berupa kesalahan yang serius. Peristiwa berupa kesalahan seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat sedangkan dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surat Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut, maka menyebabkan turunnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Adapun arti dari surat An-Nisa ayat 43 yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian selanjutnya, contoh asbabul nuzul dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Salah satu pertanyaan yaitu tentang Zulkarnain. Dari pertanyaan tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Adapun arti dari surat Al-Kahfi ayat 83 yaitu, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan cerita tentangnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu hal yang berhubungan dengan kejadian pada saat itu. Salah satu pertanyaan yaitu tentang ruh. Dari pertanyaan tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Adapun arti dari surat Al-Isra ayat 85 yaitu, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Terdapat berbagai arti dan contoh asbabul nuzul. Di antara seperti ayat yang telah disebutkan tadi, asbabun nuzul tentu bisa memberikan banyak manfaat bagi umat muslim. Salah satu manfaat mengetahui asbabun nuzul yaitu dapat mengetahui hikmah rahasia yang terkandung dalam pensyariatan hukum dalam ayat Al-Quran.
Pertanyaan yang ketiga adalah tentang munasabah Al-Quran beserta contohnya. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang munasabah Al-Quran beserta contohnya. Pengertian munasabah terlebih dahulu. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan muqarabah yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Para ulama tentang pengertian munasabah di antaranya, menurut bahasa, al-munasabah berarti keserasian. Quraish Shihab menyatakan atau menggarisbawahi pernyataan As-Suyuti bahwa munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Suyuti, mendefinisikan munasabah itu kepada keterikatan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Menurut Mana Al-Qotod, Mana Al-Qoton, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Menurut Al-Baiqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi, al-munasabah adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan yang mencakup keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara surah dengan surah yang lain, atau antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam setiap ayat di dalam Al-Quran. Macam-macam dan contoh munasabah. Yang pertama adalah munasabah antar surah dan surah yang lain. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat lainnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada suatu surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ungkapan Rabbal Alamin dalam surat Al-Fatihah berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 21-22 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengandalkan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Di dalam surat Al-Baqarah ditegaskan ungkapan Dzalikal kitabul la raiba fih. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Ali Imran ayat ketiga, yang artinya Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Demikian pula apa yang
oleh surat Al-Baqarah diungkapkan secara global, yaitu ungkapan wa ma unzila min qablik. Dirincikan lebih jauh oleh surat Ali Imran ayat 3, dia menurunkan Alkitab, artinya adalah dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang kedua adalah munasabah antara surat dalam bentuk tema sentral. Apa itu? Munasabah dalam bentuk tema sentral yang ada dalam berbagai surah. Misalnya, dalam surat Al-Fatihah, tema sentralnya adalah ikrar ketuhanan. Dan dalam surat Al-Baqarah, tema sentralnya adalah kaidah-kaidah agama. Sedangkan dalam surat Al-Imran, tema sentralnya adalah dasar-dasar agama. Kesemuanya itu merupakan pondasi bagi umat Islam dalam beramal, baik amal dalam makna sempit maupun amal dalam makna luas. Yang ketiga, munasabah antara ayat terakhir dalam suatu surat dengan ayat pertama dalam surat berikutnya. Contoh dari munasabah model ini antara lain ayat terakhir dari surat Al-Ahqaf dengan ayat pertama dari surat Muhammad. Dalam ayat terakhir surat Al-Ahqaf disebutkan, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasyik. Di dalam ayat pertama surat Muhammad difirmankan, orang-orang yang kafir dan menghalangi atau manusia ini dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. Dalam ayat terakhir surat Al-Ahqaf tersebut dijelaskan tentang ancaman siksa bagi orang-orang fasik. Selanjutnya, penjelasan siapa sebenarnya orang-orang fasik itu ada pada ayat pertama surat Muhammad, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari berbuat kebaikan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami secara jelas makna yang ada pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf harus dimunasabahkan dengan ayat pertama surat Muhammad. Dengan kata lain, apabila suatu ayat belum jelas maknanya, maka pasti ada penjelasan itu pada surat yang lain. Munasabah yang kedua adalah munasabah dalam satu surat. Munasabah kalimat dengan kalimat. Munasabah antara kalimat dalam Al-Quran, ada kalanya memakai huruf athof dan ada kalanya tidak memakai huruf athof. Yang memakai huruf athof biasanya mengambil bentuk berlawanan, misalnya penggunaan wawu dan am dalam ayat. Sedang munasabah yang tidak memakai huruf athof, sandarannya adalah qarinah ma'nawiyah. Aspek ini dapat diambil dalam bentuk yang pertama, at-tanzir, yaitu membandingkan dua hal yang sebanding dan menurunkan kebiasaan orang yang berakal. Misalnya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Sedangkan ayat sebelumnya, surat Al-Anfal ayat 4 berbunyi, yang artinya seperti ini. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampuni serta rezeki nikmat yang mulia. Di sini ada dua keadaan yang sebanding, yaitu mereka yang mengikuti perintah Tuhannya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kerjanya. Imbalan tersebut adalah kebaikan dunia dalam bentuk materi dari harta rampasan. Dan imbalan akhirat adalah pahala yang berlipat ganda serta keampunan dan pemberi perintah, yaitu Allah. Yang kedua, al-istighraq, artinya peralihan kepada penjelasan lain. Yang ketiga, at-takhallus atau peralihan. Peralihan di sini adalah peralihan terus-menerus dan tidak lagi pada pembicaraan pertama.
Kemudian munasabah antar ayat dengan ayat dalam satu surat. Munasabah dalam bentuk ini secara jelas dapat dilihat dalam surat-surat pendek, misalnya surat Al-Ikhlas. Masing-masing ayat dalam surat tersebut saling menguatkan tema pokoknya, yaitu tentang keesaan Tuhan. Contoh lain dari model ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 dan ayat 256 dengan disebutkannya keesaan Tuhan secara sempurna dalam ayat 255 itu. Maka selanjutnya dalam ayat 256 ditegaskan bahwa tidak perlu adanya paksaan dalam memeluk agama untuk mempercayai adanya Tuhan. Yang ketiga, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat dalam satu surat. Munasabah di sini dapat bertujuan yang pertama adalah tamkin atau memperkukuhkan. Misalnya surat Al-Ahzab ayat 25 yang artinya Allah menghindarkan orang-orang mukmin dan Allah lah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Tuhan menghindarkan orang-orang mukmin dari perang yang disebabkan kelemahan mereka, yaitu orang-orang kafir. Karena angin kencang atau malaikat yang dikirim Allah, pemahaman yang kurang lurus ini diluruskan dengan fasilah, artinya Allah berkuasa memisahkan antara dua golongan dalam perang tersebut. Maksudnya adalah perang Badar di sini. Kejadian ini menguatkan orang-orang beriman agar mereka merasa bahwa merekalah yang menang. Kemudian tujuan yang kedua adalah ikhal atau penjelasan tambahan untuk mempertajam suatu makna. Misalnya surat An-Naml ayat 80 yang artinya sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang itu mendengar dan tidak pula jadikan orang-orang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakangi. Kandungan ayat ini sebenarnya sudah jelas dipahami. Jadi walau mubadirin sekedar penjelasan makna. Yang selanjutnya adalah munasabah antara uraian awal ayat dengan ayat akhir dalam suatu surat. Munasabah ini dapat dijumpai misalnya dalam surat Al-Qasas. Permulaan surat ini ayat 1 sampai ayat 32 menjelaskan perjuangan Nabi Musa. Sementara di akhir surat ayat 83 sampai 88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikannya ke Mekah. Di awal surat tidak menolong orang-orang yang berdosa dan di akhir surat Nabi Muhammad dilarang menolong orang-orang kafir. Munasabah terletak pada kesamaan situasi yang dihadapi dan sama-sama mendapat jaminan dari Allah. Ketiga adalah munasabah antara nama surat dengan isi yang dikandungnya. Misalnya surat Al-Baqarah, isinya banyak menceritakan lembu. Contoh lain dalam surat Al-Fatihah yang mempunyai dua nama. Pertama disebut Al-Fatihah karena posisinya di awal Al-Quran. Kedua disebut Ummul Kitab karena isinya memuat berbagai tujuan Al-Quran dan seterusnya. Oke, pertanyaan keempat dari soal UTS ini adalah tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Saya akan membahas tentang pengertian, kandungan, faedah, cara mengetahui ayatnya. Kita mulai ya. Makkiyah dan Madaniyah adalah teori ulumul Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang turun di Makkah dan di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya dinamakan dengan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya dinamakan dengan ayat-ayat Madinah. Pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, pengklasifikasian ini merupakan hasil ijtihad para ulama. Ayat-ayat Makkiyah merupakan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat-ayat
Ayat-ayat Madaniyah turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Pengklasifikasian ini penting sekali untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam dalam konteks apa dan dalam situasi bagaimana ayat tersebut diturunkan. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah pula. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah seperti surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah meskipun turun di Mekah, yaitu pada saat peristiwa Fathul Makkah. Dari definisi di atas, para ulama menyimpulkan menjadi 3 segi, yakni segi hitobi, makani, dan zamani. Dalam ayat-ayat Makkiyah yang menjadi hitob adalah orang-orang Mekkah yang pada umumnya adalah orang-orang musyrik. Jadi, ayat-ayat tersebut membicarakan tentang kemusyrikan dan kepada mereka disuruh untuk bertauhid. Pada umumnya, orang-orang Mekkah memiliki sifat-sifat sombong, keras kepala, dan susah menerima ajaran agama. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, hitopnya adalah orang-orang yang sudah beriman. Jadi orang-orang yang munafik dan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Dengan demikian orang-orang Madinah lebih majemuk bila dibandingkan dengan orang-orang Makkah. Di masyarakat Madinah ada kepercayaan dari orang-orang Yahudi bahwa akan datang seorang utusan atau rasul di akhir zaman. Kepercayaan ini disebarluaskan di kalangan orang-orang Madinah. Sehingga dengan demikian, orang-orang Madinah lebih mudah masuk Islam dan menerima ajaran-ajaran Islam ketimbang orang-orang Makkah. Abu Qasim Al-Hasan bin Habib Al-Naisaburi mengatakan bahwa di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang paling mulia adalah ilmu tentang nuzulul Quran dan daerahnya. Urutan turunnya di Mekah dan Madinah, tentang yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya di Madinah, atau sebaliknya. Yang diturunkan di Mekah mengenai penduduk Madinah dan sebaliknya yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah, tetapi termasuk Madani dan sebaliknya. Dan tentang yang diturunkan di Juhfah, di Baitul Maqdis, di Taif, dan di Hudaifah. Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama berstandar kepada Simai Naqli dan Qiyasi Ijtihadi. Simai Naqli yaitu didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat menyaksikan turunnya wahyu, dan dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada cara ini. Sedangkan Qiyasi Ijtihadi adalah didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila surat Makkiyah terdapat surat ayat yang mengandung sifat Madaniyah ataupun mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat tersebut Madani. Apabila suatu surat dalam Madaniyah terdapat surat atau ayat yang mengandung sifat Makkiyah atau mengandung peristiwa Makkiyah, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah juga. Bila dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Makkiyah, maka surat itu dinamakan Makkiyah. Demikian pula bila dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Para ulama mengatakan setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maka surat itu adalah surat Makkiyah. Dan setiap surat yang di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah Madaniyah. Namun demikian,
Semua itu tidak terdapat sedikit pun keterangan dari Rasulullah SAW karena hal itu tidak termasuk dalam kewajiban kecuali terdapat dalam batas yang dapat membedakan nama yang nasih dan mana yang mansukh. Al-Qadli Abu Bakar bin At-Thayyib Al-Baklani menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah itu mengacu pada hafalan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada satupun keterangan yang datang dari Rasulullah mengenai hal itu, karena beliau tidak diperintahkan untuk itu. Dan Allah menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai kewajiban umat. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun. Penurunan Al-Quran ini nih, secara geografis dikelompokkan dalam dua nama, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat yang turun di Makkah dinamakan dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang turun di Madinah dinamakan dengan ayat Madaniyah. Untuk surat-surat yang diturunkan di Makkah yaitu Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Masad atau Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyira atau Alam Nasrah, Al-Ashr, Al-Adiyat, Al-Kausar, At-Takasur, Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Fil, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, An-Najm, Abasa, Al-Qadar, Asy-Syamsu, Al-Buruj, Atin, Al-Quraisy, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Humazah, Al-Mursalah, Qaf, Al-Balad, At-Tariq, Al-Qamar, Syad, Al-A'raf, Al-Jin, Yasin, Al-Furqan, Fathir, Maryam, Toha, Al-Waqiah, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Isra, Yunus, Hud, Yusuf, Al-Hijr, An-An'am, Asy-Syafat, Luqman, Saba, Az-Zumar, Ghafir, Fushilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Duhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Al-Zariyah, Al-Ghasyiyah, Al-Kaf, An-Nahl, Nuh, Ibrahim, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, As-Sajdah, At-Tur, Al-Mulk, Al-Haqqah, Al-Maj'arij, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infithar, Al-Insyiqaq, Ar-Rum, Al-Ankabut, Al-Mutaffifin, Al-Zalzalah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, Al-Insan, dan Al-Bayyinah. Sedangkan surat yang diturunkan di Madinah yaitu yang pertama Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Mumtahanah, An-Nisa, Al-Hadid, Al-Qital, At-Talaq, Al-Hasyr, An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafiqun, Al-Mujadalah, Al-Hujarat, At-Tahrim, At-Taghabun, Asy-Syaff, Al-Jum'at, Al-Fat, Al-Maidah, At-Taubat, dan An-Nasr. Banyak sekali. Sedangkan surat-surat yang diperselisihkan yaitu Al-Fatihah, Al-A'rad, Ar-Rahman, Asy-Syaff, At-Taghabun, At-Tawfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kandungan surat-surat Makkiyah yaitu yang pertama, surat Makkiyah mengandung kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kedua, surat Makkiyah mengandung ajaran tauhid dan beribadah kepada Allah, pembuktian mengenai Rasulullah, hari kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat, neraka dan sisanya, surga dan nikmatnya. Yang ketiga adalah surat-surat Makkiyah mengandung argumentasi keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Yang keempat, surat-surat Makkiyah mengandung peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia. Yang kelima, surat-surat Makkiyah mengandung ayat yang melarang memakan harta anak yatim, mengubur hidup-hidup bayi perempuan.
Sedangkan kandungan surat Madaniyah yang pertama adalah surat-surat Madaniyah mengandung kewajiban dan sanksi hukuman. Yang kedua, surat-surat Madaniyah mengandung penjelasan tentang orang-orang munafik kecuali Al-Ankabut. Surat-surat Madaniyah menjelaskan masalah ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang, kaidah-kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Surat-surat Madaniyah menjelaskan seruan terhadap kalangan Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, serta menjelaskan permusuhan mereka terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, surat-surat Madaniyah menjelaskan perilaku orang-orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya, dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah tentang muhkam dan mutasyabih. Pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian al-muhkam dan pengertian al-mutasyabih. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7 yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Quran kepada kamu, di antara isinya adalah ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabih. Mengenai masalah ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, bahwa Al-Quran seluruhnya adalah muhkam. Mengenai firman Allah dalam surat Hud ayat 1 yang artinya, Alif Lam Ra, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih dan dijelaskan dengan terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Yang kedua, bahwa Al-Quran dan seluruhnya adalah mutasyabih, mengingat firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 25 yang artinya yaitu Al-Quran yang mutasyabih dan berulang-ulang. Yang ketiga, yang paling kuat, ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih. Dengan beralasan kedua ayat tersebut di atas, sebab maksud uhimat ayatuhu dalam ayat tersebut di atas menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran dan tidak adanya pertentangan antar ayat-ayatnya. Pengertian dan macam-macam muhkam dan mutasyabih. Pengertian al-muhkam. Mengenai definisi muhkam dan mutasyabih terjadi beberapa pendapat. Pertama, muhkam ialah ayat yang dimaksud dapat diketahui baik secara nyata ataupun melalui ta'wil. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang hanya diketahui oleh Allah seperti masalah kiamat, munculnya dajjal, dan potongan huruf-huruf hija di awal surat. Kedua, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan mutasyabih ialah ayat yang tidak jelas maknanya. Yang ketiga, muhkam ialah ayat yang hanya mengandung satu penakwilan dan mutasyabih ialah ayat yang mengandung beberapa kemungkinan penakwilan. Keempat, muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan mutasyabih ialah ayat yang tidak sempurna pemahamannya kecuali dengan merujuk pada ayat lain. Pengertian umum dan khusus serta pembagiannya, Al-Quran ditinjau dari sisi kejelasan muhkam dan mutasyabihnya menjadi 3 macam. Muhkam umum, seluruh Al-Quran disifati dengannya seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 1, Yunus ayat 1, dan Al-Zuhuf ayat 4 yang artinya Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya dimuhkam serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kemudian di surat Yunus, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Kemudian di surat Al-Zuhuf ayat 4, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, yaitu Lauhul Mahfud, di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat muhkam. Makna muhkam adalah ketelitian, keindahan lafaz, serta makna Al-Quran berada pada puncak kefasihan dan ketinggian bahasa. Seluruh berita-beritanya adalah benar dan bersifat dan besar manfaatnya.
Di dalamnya tidak ada kedustaan, pertentangan suatu ayat dengan ayat lainnya, serta perkara yang sia-sia. Semua hukum-hukumnya adalah adil, tidak ada kezaliman, pertentangan, atau hukum yang rendahan di dalamnya. Mutasyabih umum, seluruh Al-Quran disifati dengannya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zumar 23 ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang mutasyabih, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa-siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun pemberi petunjuk. Makna mutasyabih di sini yaitu semua ayat-ayat Al-Quran serupa dalam kesempurnaan, keindahan, dan tujuan-tujuan yang terpuji. Dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran berasal dari selain Allah, mereka pasti akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Muhkam khusus pada sebagian dan mutasyabih khusus pada sebagian lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7 yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih daripadanya dan untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami juga beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Semua itu dari sisi Rabb kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Makna muhkam pada bagian ini adalah makna ayat sangat jelas dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan atas nama selain Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat semisalnya. Arti mutasyabih di sini adalah makna ayat amat dalam sehingga orang yang lemah ilmunya memahami dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab dan Rasulnya. Namun orang yang berilmu lagi kokoh keilmuannya akan memahami dengan benar. Macam-macam mutasyabih pada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah mutasyabih hakiki, yaitu ayat-ayat yang tidak mungkin diketahui maknanya oleh manusia. Contoh ayat mutasyabih hakiki pada surat Al-An'am ayat 103, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang. Dia Tuhan dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Yang kedua, mutasyabih nisbi, yaitu ayat-ayat yang samar maknanya bagi sebagian manusia, namun jelas bagi yang lain. Ayat-ayat jenis ini hanya diketahui maknanya oleh yang kokoh ilmunya dan boleh ditanyakan jawabannya serta penjelasannya kepada yang memungkinkan. Sebab tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sama sekali tidak diketahui oleh seorang manusia. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-mu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Quran. Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya serta memiliki akal cerdik mengetahui bagaimana membawa ayat-ayat mutasyabih ini kepada makna yang sesuai dengan makna ayat-ayat yang lain yang tidak mutasyabih, sehingga Al-Quran seharusnya adalah muhkam yang tidak ada kesamaran di dalamnya.
pendapat ulama tentang ayat mutasyabih. Kita akan membahas itu. Pada dasarnya, perbedaan pendapat para ulama dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7. Madhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Para ulama salaf mengharuskan kita berwaqaf atau berhenti dalam membaca surat Ali Imran ayat 7 pada lafaz jalalah. Hal ini memberikan pengertian bahwa hanya Allah yang mengerti takwil dari ayat-ayat mutasyabih yang ada. Madhab Khalaf, yaitu orang-orang yang mentakwilkan atau mempertangguhkan lafal yang mustahil zahirnya kepada makna yang layak dengan zat Allah. Dalam memahami surat Ali Imran ayat 7 ini, madhab ini mewakafkan bacaan mereka pada lafal warasihuna fil ilmi. Hal ini memberikan pengertian bahwa yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabih adalah Allah dan orang-orang yang rasyik atau mendalam dalam ilmunya. Kesimpulannya, muhkam ialah ayat yang hanya mengandung satu penakwilan dan mutasyabih ialah ayat yang mengandung beberapa kemungkinan penakwilan atau mahkam ialah ayat-ayat yang dapat difahami makna atau maksudnya dengan jelas. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang mana yang tidak bisa difahami, samar-samar atau tidak jelas maknanya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Mutasyabih dibagi menjadi dua, yaitu mutasyabih hakiki dan mutasyabih nisbi. Mutasyabih hakiki adalah ayat-ayat yang mana hanya Allah yang mengetahui makna dari ayat-ayat itu, sedangkan mutasyabih nisbi adalah ayat-ayat yang samar maknanya bagi sebagian manusia namun jelas bagi yang lainnya. Demikian jawaban dari soal-soal UTS yang demikian presentasi saya dari soal-soal yang dilontarkan di dalam UTS tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.